Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayat Allah semua musikum wa nafsin Allah terwajib terkasih Allah wa Allah ta'ala karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Inna Allaha kana ma'akum rafiqa. Wa qala ta'ala aydan dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'annahum yarji'un. Masyaallah muslimin jamaah sekalian Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat memenuhi panggilan untuk melaksanakan dan menunaikan salat Jumat pada siang ini. Selawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga sahabatnya, dan semoga bermanfaat kita selalu umatnya. Amin ya rabbal alamin. Mengawali khutbah ini, Habib pertama kali berwasiat kepada muslimin, kemudian pada jamaah sekalian, mari kita sama-sama senantiasa meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Di antara bentuk mentaati serta menjalankan perintah Allah Ta'ala di dalam kehidupan sehari-hari adalah menunjukkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW di setiap gerak dan langkah kita, masa depan kita, dan di setiap perkataan serta perbuatan kita, sehingga setiap titik dan langkah kehidupan kita selaras dengan sunnah Rasulullah SAW, mulai dari pagi hingga malam hari. Qul kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku Muhammad. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampunimu dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masyaallah muslimin jamaah, bila kita menyimak belakangan ini di tengah-tengah kita, setidaknya kita menyaksikan ada dua trending topik yang sering dibahas di masyarakat, termasuk di dunia sosial. Yang pertama terkait dengan masalah global, yaitu masalah Palestina. Dan kita tahu ini sudah menjadi keprihatinan semua pihak, tidak saja kita di Indonesia tapi di seluruh dunia. Dan yang kedua, mungkin kita juga tahu bahwa yang sedang menjadi trending topik kita itu yang dibahas di masyarakat itu berkaitan dengan pemilu, khususnya Pilpres. Ini marak sekali dibahas, dibicarakan, baik secara umum maupun di media sosial. Tapi hadirin rahimakumullah, ada satu topik yang sesungguhnya kalau tadi secara global dan nasional, masalah ini akan singkat kita, yang itu menjadi topik pembahasan, harusnya menjadi pembahasan kita semua. Barangkali di antara jamaah sekalian banyak yang tidak tahu bahwa Madinah saat ini sedang menghadapi apa yang disebut dengan krisis pengelolaan sampah.
Ini yang tentunya tidak kalah penting untuk kita bahas. Krisis masalah pengolahan sampah diawali dengan adanya kebakaran di TPA Salimukti. Tapi sesungguhnya kalau diperhatikan bahwa musibah ini terjadi disebabkan karena TPA Salimukti sudah sangat overload, yang kapasitasnya hanya siapkan 4 juta ton, saat ini sudah terisi 14 juta ton oleh sampah yang dihasilkan di Kota Bandung dan sekitar. Terkait dengan ini tentu kita tidak merasakan langsung, karena yang merasakan bisa jadi hanya masyarakat sekitar Salimukti. Ayat yang kami bacakan di awal tadi, yang kalau kita terjemahkan, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan bagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Sepertinya dohal rasa tadi yang diterjemahkan telah nampak kerusakan, tapi menganggap ini belum tampak nyata. Oleh karena itu maka pada khutbah siang ini saya ingin khusus membahas bagaimana melihat fenomena itu atau melihat dalam perspektif Islam. Masyaallah muslimin rahimahullah. Di antara perintah Allah kepada kita sebagai manusia sebagai khalifah ialah untuk merawat dan menjaga lingkungan hayat di tempat ibadah supaya tetap lestari. Sebab bagaimanapun lingkungan merupakan bagian penting untuk aktivitas kita, termasuk dalam menjalankan ibadah secara maksimal. Oleh karena itu secara tegas Allah melarang kita untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Ini sudah tercantum di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 5. Ada tafsirul fil ardi ba'da islahiha. Wa ta'muru khawfa wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepada Allah yang rasa takut dan berharap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Pada ayat di atas Allah Subhanahu wa taala secara tegas memberikan larangan kepada kita sebagai manusia, terlebih lagi sebagai kaum muslimin, untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan yang dimaksud dari ayat di atas diantaranya adalah kerusakan lingkungan yang menjadi bagian tempat dilaksanakan ibadah kita. Menjaga iman menjadi bagian dari menjaga agama. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya terkait dengan ayat di atas menjelaskan bahwa larangan di atas akan berdampak signifikan bagi umat manusia yang lambat. Sebab itu ketika manusia melanggar larangan di atas dengan berbuat kerusakan, maka mereka pula yang akan menanggung akibatnya. Masyaallah muslimin rahimahullah. Sekarang mari kita lihat apakah kebakaran TPA Salimukti, pencemaran lingkungan sekitar Salimukti, termasuk juga Purwakarta, Sungai Cilacap, dan juga mungkin kita lihat sekarang ini berkaitan dengan tercemarnya sungai, mulai dari Sungai Cikapundung yang berada di belakang Musbah hingga ke Cikampek. Apakah itu bukan merupakan kerusakan? Padahal sebelumnya juga ini sudah diviralkan bahkan ke seluruh dunia bahwa Indonesia ditengarai sebagai negara kedua terbesar di dunia yang menyumbang sampah plastik ke laut. Tentu saja harga itu adalah termasuk untuk kerusakan dan lain sebagainya. Hanya saja bisa jadi kita tidak memiliki kepekaan bahwa sesungguhnya itu adalah bentuk kerusakan ekologis yang tidak hanya dirasakan dampaknya oleh generasi kita sekarang, tapi juga oleh generasi yang akan datang. Meskipun yang rusak sebagai lingkungan yang terdiri dari biot dan abio, tapi sebetulnya semua itu juga termasuk umat atau makhluk. Segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, di sekitar kita, yang sering disebut lingkungan,
baik binatang, tumbuhan maupun benda tidak bernyawa, pada dasarnya itu adalah umat. Islam yang mengajarkan bagaimana akhlak kita yang tidak hanya pada Allah yang disebut sebagai haqqul Allah, kemudian akhlak pada sesama manusia yang disebut haqqul nas, tapi juga jangan lupa kita harus menjaga akhlak para beriman atau haqqul nas. Inilah sesungguhnya yang menjadi salah satu tugas manusia sebagai Al-Quran diajarkan di dalam Al-Quran. Semua binatang, tumbuhan dan benda-benda tidak bernyawa semua diciptakan oleh Allah dan menjadi miliknya. Semua memiliki ketergantungan satu dengan yang lain yang sering disebut sebagai simbiosis mutualisme dan juga tergantung pada sang Maha. Keyakinan ini menyatakan seorang muslim untuk menyadari bahwa semua adalah umat yang seharusnya kita pelihara secara wajar dan baik. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 38, "Wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai'in thumma ila rabbihim yuhsyarun." Dan tidaklah binatang-binatang yang ada di dunia yang burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kami. Tidaklah kami akan sesuatu di dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhan mereka diberikan. Masih kaum muslimin jamaah rahimahumullah. Pada dasarnya akhlak yang diajarkan dalam Al-Quran adalah lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai makhluk. Kearifan menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam lingkungan. Kearifan berarti mengayomi, memelihara dan membimbing agar setiap makhluk mencapai tujuan yang diciptakan. Dalam pandangan akhlak Islam, seseorang tidak dibenarkan mengambil buah sebelum matang atau memetik bunga sebelum matang. Karena hal ini berarti tidak memberi kesempatan kepada makhluk untuk mencapai tujuan yang diciptakan. Ini berarti manusia dituntut untuk mampu menghormati proses-proses yang sedang berjalan dan terhadap semua proses yang sedang terjadi, sehingga dia tidak melakukan kerusakan atau bahkan dengan kata lain, setiap kerusakan terhadap lingkungan harus dinilai sebagai kerusakan pada diri manusia tersebut. Akhlak yang baik terhadap lingkungan adalah menunjukkan kepada penciptaan suasana yang baik serta pemeliharaan lingkungan agar tetap membawa kesegaran, kenyamanan kehidupan tanpa membuat kerusakan dan polusi, sehingga pada akhirnya akan berpengaruh terhadap manusia itu sendiri yang menciptakan. Agama Islam adalah agama sempurna yang mengatur seluruh dimensi hubungan manusia dengan alam ini. Islam mengajarkan dan menetapkan prinsip-prinsip, konsep-konsep dasar akhlak bagi manusia tentang bagaimana sikap terhadap alam ini. Ini merupakan wujud kesempurnaan Islam dan salah satu bentuk nikmat dan kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita. Allah sudah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 3, "Al-Qur'an dan Injil, wa ja'alna 'alaikum nimati wa raditu lakum al-Islam dinan." Kemudian Allah mengatakan ayat al-Mujadil, "Bil-hikmati Allah Ghafurur Rahim." Pada hari ini telah kusempurnakan tentang agama dan telah mencukupkan kepada kamu nikmatku dan telah diberi Islam kepada kamu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah mengampuni lagi Maha Penyayang. Prinsip Islam selalu menyumbangkan semua hal dalam kehidupan manusia. Islam tidak mengizinkan manusia untuk berlebih atau hanya memperhatikan satu sisi dengan menghabiskan sisi yang lain. Ini bisa terwujud dalam prinsip atau nilai-nilai Islam, karena dia terbebas dari tekanan hawa nafsu dan diciptakan oleh Sang Pencipta manusia, Zat yang membuat hidup mereka mendapatkan rahmat dan hidayah yang diberikan mereka di dunia. Hadirin rahimahullah, sikap Islam dalam memperhatikan alam lingkungan sesungguhnya bertujuan bagi kebaikan manusia
di dunia maupun di akhirat sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. Prinsip pertama, bahwa di sisi Allah manusia adalah makhluk yang mulia. Allah telah menentukan semua yang akan lahir dari bumi untuk memudahkan manusia. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 10, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami berikan mereka dengan dunia yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah pada manusia adalah baik yang kita, kemampuan untuk berbicara, fikir, keinginan yang bebas, dan kemampuan berjalan di muka bumi, di darat dan di lautan dengan berbagai bentuk berat. Di samping itu mereka juga mendapatkan anugerah rezeki yang berlimpah berupa makanan yang lezat dan lain. Ditambah lagi untuk manusia yang paling akal pikiran, waktu, rasul dan lain sebagainya, serta kemuliaan dan keutamaan cinta taat pada Allah. Prinsip yang kedua, manusia itu untuk memakmurkan dan melestarikan bumi. Hal ini dapat diimplementasikan dalam berbagai hal seperti belajar, mencari ilmu dan mengajar, dan ini adalah sebagian besar tugas dari para dosen teknik yang ada di Israel. Menaikkan nama makhluk dan naik muka, berjihad di jalan Allah yang tujuan adalah ajaran Allah tetap baik, mematuhi konsep dan aturan Islam dalam kehidupan yang merupakan bentuk ibadah Allah, serta mengikuti prinsip musyawarah mufakat, menolak kerugian, serta menunjukkan kepada masyarakat. Prinsip yang ketiga, manusia dituntut untuk berpikir dan merenungkan apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Hal ini bertujuan agar kehidupan mereka menjadi lebih baik dengan memanfaatkan yang ada di sekitar, serta mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga memperoleh ridho. Akan tetapi dalam penggunaan akal, pikiran, dalam perenungan yang manusia tidak boleh melampaui apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip yang keempat, manusia dituntut untuk menghiasi diri mereka dengan keutamaan, meninggalkan hal-hal yang mencela, berinteraksi dengan baik dengan sesama manusia dan lingkungan. Prinsip kelima, interaksi manusia dengan alam lingkungan bukanlah sebuah konflik ataupun peperangan, akan tetapi interaksi manusia dengan alam lingkungan adalah kedudukan alam untuk membantu manusia dengan tetap menjaga keseimbangan yang menempatkan manusia dalam kehidupan pada posisinya masing-masing. Prinsip yang keenam terkait bahwa ajaran Islam telah memberikan kebebasan kepada umat manusia dalam berakidah, beribadah, mengungkapkan pendapat, bekerja dan mencari bahagia, serta kebebasan lain yang sangat mereka butuhkan dalam kehidupan. Prinsip-prinsip dasar di atas yang sudah saya ulangi, jika ini dilaksanakan, dapat mewujudkan kebaikan dan kebahagiaan bagi manusia. Karena prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar akhlak dalam Islam berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak mengherankan jika prinsip-prinsip dan nilai-nilai tersebut sesuai dengan kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin rahimahullah, berkenaan pada tujuan hidup manusia dalam dunia yang fana ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan amanahnya sebagai khalifah yang bertugas membangun, mengelola, memanfaatkan serta menjaga kesehatan dunia sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia selalu dituntut selalu berbuat baik dan berusaha mendekati kesempurnaan. Karena bagaimanapun manusia tidak akan mampu mencapai derajat kesempurnaan. Akan tetapi jika tetap hidup dan selalu melaksanakan perbuatan baik, maka harus menanamkan. Sedangkan jika perilakunya buruk, maka kemungkinan dengan hidupnya yang lebih panjang, ia bisa meninggalkan lingkungan
Manusia terkadang lalai bahkan berbuat salah, namun dosa atas kesalahannya dapat dihapus dengan cara diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi di Muwatta' Al-Hakim dengan sanad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kadang-kadang pasti berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah mereka yang berbuat. Lihatlah sekarang apa eksploitasi alat secara berlebihan sudah sangat nyata terlihat di hadapan kita. Memanfaatkan sumber daya alam tanpa aturan dengan sikap acuh manusia jelas-jelas menyebabkan adanya krisis lingkungan, dan ini tentu kaitannya dengan kewajiban manusia yang sudah lupa dengan tugasnya sebagai hamba. Berkenaan dengan betapa pentingnya sumber daya alam dan lingkungan bagi kehidupan, sesungguhnya manusia itu tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tapi juga kemaslahatan semua. Karena manusia diperintahkan untuk mencari kemenangan, tetapi berselarasan dengan harusnya manusia bersyukur atas segala karunia dengan menurunkan segala kebutuhan manusia. Namun kadang-kadang sikap syukur yang sudah mulai berkurang. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah ala qadrihi wa ihsanihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd, ya ayyuhal hadirin taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, dalam berkah kedua ini izinkan aku menyampaikan terutama terkait dengan hal praktis bagaimana kita sebagai hamba Allah mengetahui akhlak terhadap lingkungan sebagaimana yang telah dikembangkan dalam kita satu perlu diwujudkan dalam kehidupan, dalam perbuatan dan tindakan yang bersama. Islam mengajarkan bagaimana kita harus menjaga hubungan baik dengan alam sekitar, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, irhamu mawis sama. Saya bilang siapa yang ada di kamu, saya dapat disayang, dan siapa saja yang ada. Ini kemudian terjemahkan dalam bahasa lingkungan kita. Jaga alam, maka alam akan menjaga kita. Hal itu terkait dengan bagaimana akhlak kita terhadap pengelolaan lingkungan, khusus masalah sampah yang saat ini sedang menjadi permasalahan di wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kalimantan Barat. Maka saya ingin menyampaikan hal-hal yang itu terjadi sedikit bisa menjadikan landasan kita dalam masyarakat kita saja. Yang pertama, upayakan kita harus mencegah timbulnya sampah. Sedapat mungkin kita berupaya untuk meminimalkan yang tidak menghasilkan sampah. Sebagai contoh misalnya, sekarang ini data menunjukkan bahwa sampah sisa makanan cair sangat banyak. Bahkan pernah dirilis oleh Kompas, ketika sampah makanan yang kita buat kalau berkonversi dengan tata ekonomi itu bisa senilai minimal 213 triliun per tahun. Itu dibuat dan itu termasuk bupati. Padahal kita tahu bahwa bupati itu adalah temannya setan. Minal bupati ini adalah yang manusia. Maka syaitan menolak. Jadi yang pertama, sedapat mungkin cegah yang menyusul sampah. Yang kedua, kurangi bahan hindari penggunaan plastik sekali pakai. Kita tahu selama ini kita sering beli apapun menggunakan plastik, dan kita tahu bahwa plastik itu tidak mudah hancur. Hancurnya perlu minimal 300 tahun. Ketika plastik itu kita gunakan pada sampah dan kita buang, maka ini juga akan bermasalah bagi kita. Oleh karena itu maka hindari penggunaan plastik sekali. Kalau mau menggunakan plastik, gunakan secara bertahap. Yang ketiga, biasakan menyimpan sampah sesuai dengan jenisnya. Memilah itu harus
ini akan menghasilkan gas metan, dan gas metan itu mudah terbakar, dan kemudian gas metan juga akan lepas ke atmosfer dan mengalami pemanasan global. Dan yang kelima, setorkan sampah kemudian tempat sampah atau sedekahkan dulu, niatkan sedekah, insyaallah mendapatkan. Hadirin rahimahullah, mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan amanah kita sebagai khalifah Allah, menjaga, memelihara dan merawat. Akhirnya mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma ya Allah, kami menyadari bahwa Tuhan yang telah memaafkan kami untuk benar-benar bersyukur kepada-Mu. Tuntunan karunia-Mu telah memaafkan kami dari muslim. Ingat ajaran-Mu telah menunjukkan kami dari mengampuni kami. Rangkaian peraturan-Mu telah melahirkan kami dan mendekatkan diri. Sumber daya alam yang melimpah melahirkan kami dan menjaga memelihara kebenaran. Malah kami berusaha dan eksploitasinya seperti itu. Padahal Allah telah menurut tidak merusak lingkungan ini, tapi tetap kami lakukan usaha ini. Ya Allah, kami menyadari bahwa sesungguhnya sampah yang kami buang sembarangan, sampah yang kami buang ke daerah ini, sesungguhnya telah mengakibatkan pencemaran dan merugikan orang lain. Mereka yang mengampuni hamba-Mu dan jadikan kami sebagai insan-insan pemikiran lingkungan ini, sehingga lingkungan yang baik dapat diwariskan kepada anak cucu kami. Ya Allah, jadikanlah insan-insan yang tetap kami mewakili musibah ini, beri pasang kaki yang satu langkah, beri pasang tangan satu pegang, beri pasang mata satu tangan, dan beri hati satu rasa bersama pimpinan yang kami banggakan untuk mewujudkan kami sebagai dewasa ini. Jauhkan kami hati kami dari kesan dan gelisah yang merusak semangat kami. Jadikan hati kami lapang semua samudra, indra seperti mutiara, dan untuk bagaikan salju untuk menjalani hari-hari yang lebih baik menuju husnul khotimah. Allahumma sholli ala sayyidina mujahidina fil muslimin. Allahumma fatsibana wa zid sakinata ala qulubihim wa ahsinhum. Allahumma Allahumma ya Allah, tolonglah kaum muslimin dan mujahidin di Palestina. Ya Allah, teguhkanlah iman mereka dan teguhkanlah ketentraman di dalam hati mereka dan satukanlah bersama mereka. Rabbana wa taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Inna Allah inna Allah ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fattaqullaha wa atii'un wa la ilaha illa huwa. Astaghfirullah.